Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan sebelumnya untuk mata kuliah Logika Informatika. Pertemuan kedua pada hari ini. Nah, kita akan membahas beberapa hal tentang logika dan tabel-tabel logika dalam informatika. Oke, langsung saja. Di dalam logika informatika dikenal dengan juga aturan semantik. Nah, apa itu aturan semantik? Nah, aturan semantik adalah suatu aturan yang digunakan untuk menentukan arti suatu kalimat logika atau nilai kebenaran truth value dari suatu kalimat atau sentence. Nah, berikut adalah beberapa aturan semantik untuk kalimat logika. Nah, ada namanya negation rule atau aturan not. Nah, jika P adalah Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan P tersebut adalah negasi P, ya. Jadi itu adalah simbol negasi, ya, atau bukan P atau not P. Nah, Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Nah, jika P di atas bernilai true, maka ingkaran P atau not P adalah bernilai salah atau false, dan begitu juga sebaliknya. Nah, seperti yang terlihat di tabel logika di bawah ini, ya. Jadi jika bernilai benar, maka dia true. Nah, jika bernilai salah atau bukan kebenarannya, ya, maka dilambangkan dengan negasi, ya, atau not. Nah, ada juga istilahnya conjunction rule atau aturan and. Ya, kemarin kita belajar or, and, dan and, ya. Jadi ini akan membahas sedikit lebih dalam tentang apa itu conjunction rule untuk aturan and. Nah, konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan atau and dengan notasi V terbalik, ya. Jadi jikalau atau itu V, ya, jikalau dan itu V terbalik, ya. Nah, contohnya Fahmi makan nasi untuk P sama dengan Fahmi makan nasi, dan Ki Fahmi minum kopi. Maka P dan Ki artinya Fahmi makan nasi dan minum kopi. Jadi gabungan antara dua buah kalimat, ya, yang menandakan dua buah kalimat yang bernilai benar atau kebenaran. Nah, pada konjungsi P dan Ki akan benar-benar jika baik P maupun Ki benar-benar, ya. Jadi dua-duanya harus benar-benar. Jika salah satunya atau keduanya benar salah, maka P dan Ki bernilai salah juga. Nah, terlihat seperti tabel di bawah ini. Jikalau aturan dan atau konjungsi itu bernilai true kedua-duanya, maka sudah dipastikan dia akan bernilai true. Nah, jika ada salah satu yang bernilai false, maka sudah dipastikan dia bernilai false. Berbeda dengan atau, ya. Jadi salah satu bernilai false, maka dia akan false juga. Jadi hanya true dan true yang bernilai benar, selebihnya ada kandungan false-nya. Nah, maka dia akan bernilai false. Nah, setelah konjungsi ada namanya disjunction atau or, ya. Or atau notasi V, ya. Jadi yang tadinya dan, nah ini atau. Nah, kalimat disjungsi dapat mempunyai dua arti, yaitu inclusive or atau aturan atau, yaitu P benar atau Q benar atau keduanya true. Contoh, 7 adalah bilangan prima, Q adalah bilangan ganjil. P
P atau Q sama dengan 7 adalah bilangan prima atau ganjil. Nah, benar bahwa 7 bisa dikatakan bilangan prima sekaligus bilangan ganjil. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa disjunction itu akan bernilai salah jika keduanya salah, ya. Seperti di tabel di bawah, ya. P, Q, P atau Q, jika P true dan Q true, maka hasilnya true. Nah, jika P true dan Q false, maka hasilnya tetap true, ya, karena bisa memenuhi salah satu. Jika P false dan Q true, maka dia tetap true, ya, berbeda dengan konjungsi. Nah, jika dua-duanya false, ya, maka dia akan bernilai false. Nah, itu bedanya konjungsi dengan disjungsi, ya. Nah, exclusive or, ya, aturan XOR yang menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika exclusive or, ya. Perhatikan bahwa P XOR berarti P benar atau Q benar, tapi tidak dua-duanya benar. Ya, disebut exclusive or karena tidak memungkinkan P dan Q keduanya benar, ya. Jadi jika dua nilai false, P Q false, maka dia eksklusif, ya, false. Salah satunya benar false, maka dia tetap true. Nah, dua-duanya true, malah dia false, ya. Jadi harus ada salah satu yang bernilai true, ya. Nah, dari aturan disjungsi dan konjungsi muncul sifat-sifat aljabar dari logika, ya. Jadi ada hukum idempoten, ya. P atau P hanya jika P dan P jika P, ya. Hukum komutatif, ya. P atau Q, maka Q atau P dan Q, maka Q dan P, ya. Jadi ada beberapa hukum yang diatur dalam aturan-aturannya disjungsi dan konjungsi. Nah, ada namanya asosiatif, ya. P atau Q atau R sama saja dengan P atau dalam kurung Q atau R, ya. P dan Q dan R sama saja dengan P dan dalam kurung Q dan R. Ada namanya juga hukum distributif, ya. P atau dalam kurung Q dan R sama saja dengan persamaannya dengan P atau Q dan P atau R. P dan dalam kurung Q atau R sama saja dengan P dan Q atau P dan R. Nah, ada juga hukum identitas, ya. P atau false sama dengan P. P dan true maka P. P atau true maka true. P dan false maka atau sama saja dengan false. Nah, ada juga hukum komplement. P atau negasi P, ya, sama saja dengan true. P dan negasi P sama dengan false. Negasi dikalikan, ya, atau di dalam kurung negasi P sama dengan P, yaitu hal umum, ya. Jadi kayak minus ketemu minus, ya, hasilnya positif. Ya, hukum De Morgan, hukum ini merupakan negasi dari konjungsi dan disjungsi. Negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q sama saja dengan negasi P dan Q, ya. Maka notasinya terbalik, ya, kalau jika menggunakan hukum De Morgan. Nah, setelah kita belajar tentang konjungsi dan disjungsi,
ya maka kita akan belajar juga tentang apa itu implication rule ya, atau aturan if then ya, jika maka ya. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang berupa rangkaian dari dua pertanyaan yang dihubungkan dengan kata penghubung jika. Jika hari ini mendung, maka hujan ya. Kurang lebih seperti itu. Implikasi dua pernyataan P dan Q ditulis P maka Q, dibaca P maka Q ya. Jadi garis panah itu dibaca maka. Nah, pernyataan P disebut antecedent dan pernyataan Q disebut konsekuen. Nah, sebuah kalimat implikasi P maka Q benar salah jika P antecedent bernilai true dan Q konsekuen bernilai false. Ya, sama aturannya dengan ya kurang lebih sama dengan atau ya. Ya, tapi jika konsekuen bernilai false maka dia false ya, selebihnya tidak ya. Jika antecedennya bernilai false maka dia tetap true ya. Ya, berikut tampilan di tabel ya. Jadi terlihat bahwa jika nilai konsekuennya atau nilai Q-nya bernilai false, nah maka dia akan false ya, selebihnya dia true. Nah, contoh ya, misalkan Rita lulus ujian, P, Q-nya ayah akan membelikan mobil baru. Nah, jika Rita lulus ujian, maka ayah akan membelikan mobil baru. Nah, jika tidak lulus, maka ayah tidak akan membelikan mobil baru. Nah, berikut kejadian yang mungkin terjadi pada kasus di atas. Nah, apabila P benar dan Q benar, berarti Rita lulus ujian dan ayah memberikannya sebuah mobil baru. Nah, apakah Rita senang? Nah, tentu iya ya. Berarti jika P maka Q ya benar, true. Apabila P dan Q salah, berarti Rita lulus ujian, kemudian ayah tidak membelikan mobil baru. Apakah Rita senang? Tentunya tidak. Rita pastinya akan protes dan minta janji ayah untuk membelikan mobil. Nah, protes yang dilakukan menandakan jika nilai P maka Q bernilai salah atau false. Nah, apabila P salah dan Q benar, berarti Rita tidak lulus, kemudian ayah memberikannya mobil. Nah, apa Rita senang? Tentu iya, senang sekali. Sudah tidak lulus, dapat mobil pula ya. Rita akan protes, tidak akan protes ya. Jadi respon positif Rita menandakan nilai jika P maka Q bernilai true ya. Nah, apabila P dan Q salah, berarti Rita tidak lulus. Kemudian ayah tidak membelikannya mobil. Dalam kasus ini, nah apakah tanggapan Rita? Nah, Rita tidak akan protes ya, karena sudah dijanjikan bahwa apabila lulus dikasih mobil dan apabila tidak lulus maka juga tidak akan mendapatkan mobil. Nah, maka tabel sebelumnya itu terbukti bahwa tidak memenuhi P dan Q, maka hasilnya true ya. Nah, ada juga namanya equivalence rule, aturan if and only if ya, atau biimplikasi atau equivalence. Nah, biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan notasi implikasi atau dua panah. Biimplikasi P dan Q dapat diartikan sebagai implikasi dua arah ya. PQ dan QP ya, atau P maka Q atau Q maka P, atau merupakan konjungsi P maka Q atau Q maka atau implikasinya P, sehingga hasil kebenaran dari P implikasi Q dapat ditentukan berdasarkan nilai kebenaran P maka Q atau Q maka P, atau biimplikasi P. Biimplikasi dua pernyataan hanya akan bernilai benar jika implikasi kedua kalimat penyusunnya sama-sama bernilai benar ya. P maka Q true, P maka
key, P-nya true, key-nya false, maka false. P maka key, P-nya false, key-nya true, hasilnya true. P false, key false, P maka key, hasilnya true. Key maka P ya sama ya, bernilai true. False ada nilai false ya, maka dia bernilai true. True bernilai false. Untuk key maka P ya, karena kebalikannya. Key maka P hasilnya true, karena false maka false hasilnya true ya. Jadi dia terbalik antara P maka key dan key maka P. P maka key dan key maka P. Jadi aturan dan itu jika ada salah satu nilai false maka dia tetap false ya. Nah, P implikasi key ya. P implikasi key. Nah, jika di implikasi dua arah atau merupakan konjungsi dari P maka key dan key maka B ya. Jadi setelah dibuatkan tabel kebenaran, maka muncul sebuah aturan bahwa P biimplikasi dengan key ya, hasilnya true, false, false, true ya, untuk aturan yang telah dijabarkan menggunakan aturan P maka Q dan Q maka P ya. Jadi terlihat bahwa equivalence rule atau aturan if and only if ya terjadi di tabel kebenaran di bawah ini. Nah, dengan melihat tabel kebenaran biimplikasi maka biimplikasi P dan Q bernilai benar hanya apabila kedua pernyataan P dan Q bernilai sama ya. Jadi dua-duanya true atau dua-duanya false ya. Jika tidak ya maka bernilai salah ya. Jadi itu saja yang perlu dipelajari ya, atau perlu diingat. Nah, contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia jika dan hanya jika Gunung Semeru berada di Pulau Jawa. Nah, misalnya P, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu benar, dan Q, Gunung Semeru berada di Pulau Jawa. Nah, pernyataan P dan Q keduanya benar-benar, maka implikasi P dan Q bernilai benar ya. Yang pertama, Jakarta adalah ibu kota RI dan Gunung Semeru benar berada di Pulau Jawa. Ya, ada juga lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu conditional rule atau if then else. Nah, nilai kebenaran dari kondisional yaitu if P dan Q else R adalah sama dengan nilai kebenaran dari Q. Ya, jika nilai P adalah true dan bernilai sama dengan R, jika nilai P adalah false, dengan kata lain jika P benar berlaku Q ya. Dan jika P salah maka yang berlaku adalah R. Ya, jadi jelas ya. Jika benar Q juga benar. Jika P salah maka R juga salah. Ya. Jadi itu aturannya. PQR ya. True 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 ya, maka nilainya pasti true ya. True true false nilainya tetap true ya, karena apabila P true dan Q true maka dia true. True false true ya. Jika P true dan Q false ya sudah dan R true ya, maka nilainya false ya, karena sudah aturan dari if then else. Jika PQ dan Q false dan R juga false ya, maka dia tetap bernilai false. P false, Q true dan R true, maka dia bernilai true ya.
P false, Q true, R false, ya maka dia bernilai false. P dan Q bernilai false dan R bernilai true, maka dia true ya. P false, Q false, dan R false, maka dia bernilai false ya. Jadi jika P benar, ya berlaku juga Q benar ya. Dan jika P salah, maka yang berlaku adalah R ya. Jadi kurang lebih begitu aturan di conditional rule ya, untuk if dan else. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa diberikan materinya pada hari ini. Mohon dipelajari. Nah, sebagai tugas untuk pertemuan kedua, ya tolong mahasiswa membuat video pembelajaran tentang salah satu materi logika ya, yang sudah pernah dibawakan untuk 2 pertemuan ini. Nah, masing-masing mahasiswa membuat video durasinya kurang lebih 1 atau 2 menit ya, diupload di YouTube, diupload di TikTok, dan di video-video lainnya, dan di share linknya di grup ya, buatkan grup. Nah, atau bisa disetorkan lewat chatting, dan akan saya nonton dan akan saya nilai tugasnya masing-masing orang. Jangan lupa menyertakan nama di caption atau di secara lisan, nama dari mahasiswa, nah agar supaya memudahkan saya untuk melakukan sebuah penilaian. Oke, kurang lebihnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.